yaitu apa itu uang. Ini ada yang mungkin jawabnya berbeda-beda. Oke, misalnya gue pernah dulu ngomong store of value. Ada yang bilang uang itu adalah alat tukar. Tapi apa sih sebenarnya uang itu? Kita nggak pernah diajarin ya, mau kita di sekolah, mau kita di kuliah, sama guru-guru kita tentang gimana sih caranya uang bekerja dan apa itu sebenarnya uang. Kita itu diajarin ya dari kecil bahwa uang itu adalah sesuatu yang susah dicari. Kita diajarin mungkin sama orang tua kita untuk menabung di celengan, dengan celengan ayam. Kita tabung karena uang itu susah dicari. Jadi harus berhemat, harus simpen uang karena uang itu susah dicari. Jadi apa yang kita lakukan? Kita sekolah ya kan, dapat nilai yang bagus. Kita lulus, kita ke kuliah juga cari nilai yang bagus untuk bisa magang di perusahaan ya. Magang di perusahaan lalu pelan-pelan naik tangga korporat jadi manajer dan lain-lain. Uang itu susah dicari, harus dicari dengan kerja keras, dengan tukar waktu kita dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Nah, itu adalah pemikiran-pemikiran yang ditanamkan ke kita sejak kita kecil. Nah, tapi di sini kalian bingung Mas. Katanya uang susah dicari. Tapi kenapa bank sentral itu bisa print uang dari apa? Kalau misalnya kita ciptain uang, kita nge-print uang sendiri misalnya di rumah, itu kan dibilang pemalsuan uang dan kena pidana. Sedangkan itu hal yang dilakukan sama bank sentral, print uang tanpa basisan nilai apapun. Jadi bingung kan kalian? Uang itu cara kerjanya begitu. Di sini gue akan kasih contoh ya, pakai dolar. Kenapa? Karena dolar itu adalah reserve currency-nya dunia. Uang kertas, ya, kertas formatnya US dollar itu hanya 4-8% dari total semua uang yang beredar. Nah, kalian ada yang pernah mikir kayak gini nggak? Karena ini pemikiran yang gue sebenarnya punya dari kecil, tapi gue nggak pernah punya jawabannya. Uang itu kan di print ya. Kita kasih contoh pakai US dollar. US dollar itu kan di print karena kita tahu bahwa untuk nge-print uang aja itu kan ada value-nya pasti. Uang untuk nge-print uang. Dari setiap 10 dolar itu mereka harus keluarin uang senilai 3 sen. Jadi harga untuk print uang, kan uang cuma ada dua, antara dia formatnya kertas atau formatnya koin. Untuk yang kertas, setiap 10 dolar note di US itu butuh 3 sen. Jadi tiap keluar tuh, ya, tiap ke print 10 dolar, mereka udah untung 9,97. Kalian banyak yang nggak tahu nih bahwa mereka aja cuan dari ngeprint uang. Kalian bayangin, mereka cuan 9,97 dari tiap mencetak 10 dolar note. Nah, ini uangnya masuk kemana? Uangnya akan masuk ke dalam tax revenue pemerintah, namanya seigniorage. Kita tahu bahwa konsekuensi dalam ngeprint uang dalam jumlah yang banyak tentunya ada, yaitu inflasi. Dimana kalau misalnya harga apel itu udah setara sama misalnya 10 juta dolar, dolar itu udah nggak ada artinya. Nah, ini beberapa negara yang udah terjadi sebenarnya, seperti contohnya Argentina, Venezuela, dan kita lihat juga di Zimbabwe. Jadi uang itu di sana udah digambar-gambar, dibuang-buang di jalanan, orang pakai gotong-gotong, pakai truk. Kenapa? Karena uang itu udah nggak ada artinya ketika udah terjadi namanya hyperinflation.